Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melinda Sari, NIM 9326092220, kelas PGMI 2A. Di sini saya akan memberikan sekilas materi tentang kurban. Materi yang kita bahas yaitu yang pertama, hukum kurban, yang kedua, kriteria hewan kurban, yang ketiga, peralatan, yang keempat, tata cara menyembelih, yang kelima, waktu pelaksanaan kurban, dan yang keenam, pendistribusian daging kurban. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas hukum kurban. Hukum menunaikan kurban adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan untuk setiap orang dan sunnah kifayah atau kolektif untuk satu keluarga. Artinya, apabila salah satu dari anggota keluarga telah menunaikannya, maka anjuran tersebut gugur bagi anggota keluarga yang lain. Namun, dalam beberapa keadaan kurban bisa menjadi wajib. Salah satunya ialah apabila kurban tersebut dinazarkan. Yang kedua, tentang kriteria binatang kurban. Jenis-jenis binatang yang bisa digunakan untuk ibadah kurban adalah yang pertama unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Jenis unta atau sapi bisa dibuat kurban untuk 7 orang, sedangkan kambing hanya cukup dibuat kurban untuk 1 orang saja. Kemudian, kita juga harus memperhatikan usia binatang tersebut. Untuk unta harus sudah berumur 5 tahun dengan sempurna. Sapi dan kambing paling tidak harus sudah berumur 2 tahun dengan sempurna. Sedangkan kambing domba umur 1 tahun saja sudah cukup. Kondisi binatang juga harus dalam keadaan sehat. Tidak terdapat cacat yang dapat mengurangi daging seperti kurus, kering, telinga terputus, ataupun buta. Yang ketiga, peralatan. Alat yang digunakan untuk menyembelih diantaranya tajam atau tidak tumpul, sehingga mempercepat penyembelihan dan tidak menyiksa hewan yang disembelih. Alat penyembelihannya bisa dari besi, logam, batu, atau kayu yang memiliki sisi tajam. Tidak diperbolehkan dengan alat yang terbuat dari gigi, kuku, atau tulang. Selanjutnya, tentang tata cara menyembelih. Di antaranya yaitu menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Yang kedua, baiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, menghadapkan hewan ke kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. Yang kelima, menginjakkan kaki pada bagian leher hewan. Yang keenam, membaca basmalah hendak akan menyembelih. Yang ketujuh, membaca takbir. Yang kedelapan, menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. Yang kesembilan, menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami hewan. Yang kesepuluh, memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang ke-11,
dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Selanjutnya, tentang waktu pelaksanaan kurban. Penyembelihan hewan kurban bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah terbitnya matahari, ditambah durasi waktu sekira cukup untuk melaksanakan sholat dan khutbah hari raya Idul Adha. Waktu ini berlanjut hingga akhir hari tasyrik atau sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Yang terakhir, tentang pendistribusian daging kurban. Terdapat pemilahan dalam pendistribusian daging kurban. Daging kurban yang diberikan kepada orang kaya hanya sebatas untuk konsumsi semata. Namun, untuk golongan fakir miskin lebih leluasa, boleh mereka jual, konsumsi, ataupun yang lainnya. Karena pemberian kepada golongan ini berstatus pemberian hak milik. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.